Keluarga korban pembunuhan mertua dan menantu mengamuk mengetahui keluarganya tewas ditikam oleh tetangganya di dusun Tetebatu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Para korban merusak isi rumah dan melemparinya dengan batu. Sejumlah warga dan polisi berusaha menenangkan keluarga korban agar kericuhan tidak meluas. Sementara kedua korban dibawa ke rumah duka setelah sempat dilarikan ke puskesmas setempat. Diketahui peristiwa terjadi saat kedua korban tengah menggelar pesta miras ditegur pelaku lantaran memutar musik dengan suara keras. Tak terima ditegur, salah satu korban mendatangi pelaku dan tanpa pikir panjang, pelaku langsung menikam korban hingga mengenai bagian dada. Sementara korban lainnya mencoba melerai ikut ditikam di bagian perut. Usai menikam kedua korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke Mapolres Goa. Inisial S juga telah menyerahkan diri di Polres Goa. Dan saat ini kami melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap yang bersangkutan. Untuk motifnya sendiri, Pak? Untuk motif sementara kami dalami, yang bersangkutan juga sementara kami periksa di Polres Goa. Guna mengungkap motif, pelaku diperiksa intensif di Mapolres Goa, sementara senjata tajam disita sebagai barang bukti. Dari Kota Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Warga digegerkan dengan penemuan pria bersimbah darah penuh luka di sekujur tubuhnya di Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Bahkan tangan korban terikat dan mata tertutup kain. Warga yang panik melaporkan penemuan ini kepada pihak kepolisian setempat dan segera mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Meski upaya pertolongan medis segera dilakukan, namun nahas nyawa korban RGP 19 tahun tidak tertolong akibat luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif dibalik peristiwa sadis ini. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Angin kencang disertai hujan menerjang permukiman warga hingga membuat satu persatu lumbung padi khas Toraja di Tongkonan Karatuan, Kecamatan Sanggala Utara, Porak-Poranda. Selain lumbung padi, angin kencang juga membuat 2 unit rumah warga rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon tumbang. Kejadian ini membuat warga yang ada di lokasi panik mencari perlindungan. Lumbung maupun rumah warga yang rusak akibat angin kencang belum dievakuasi. Warga hanya bisa membersihkan pohon tumbang dengan alat seadanya. Di sini ada 5 ya, sini 5. Di Kalolok 4, di Lempangan 2 berarti 11, di sana jadi ada sekitar 15. Dan ada rumah yang di ada bangunan yang dikena pohon juga. Dan juga ada bangunan atapnya di tiup angin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerusakan material ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menutup badan jalan serta memutus aliran listrik di wilayah itu. Warga diimbau tetap waspada saat menghadapi cuaca ekstrim di musim penghujan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awali Lintas iNews Pagi hari ini dengan informasi ibu kandung di Magetan, Jawa Timur melaporkan anak kandung dan menantunya ke polisi setelah kepergok melakukan aksi pencurian motor di rumah orang tuanya sendiri. Mendapatkan laporan, polisi akhirnya meringkus keduanya.
kandung di Magetan, Jawa Timur melaporkan anak kandung bersama menantunya ke polisi usai kepergok mencuri motor. Sang ibu sengaja melaporkan keduanya lantaran jengkel dengan ulah keduanya. Polisi meringkus kedua pelaku di rumah kontrakannya di Desa Tambak Kagung. Dua pelaku sempat berupaya melarikan sepeda motor namun gagal. Saat ada kesempatan kedua kalinya, mereka berhasil membawa motor dan menjualnya seharga 4,5 juta rupiah. Pasangan muda ini mengaku nekat mencuri motor milik orang tuanya karena terhimpit ekonomi dan telah lama menganggur. Iya, yang melaporkan ibunya sendiri, yang pelaku ini suami istri, yang anak kandungnya itu adalah yang laki-laki. Barang bukti yang diamankan komandan? Yang barang bukti diamankan 1 unit kendaraan roda 2, terus ada surat-suratnya dan juga helm. Alasan dia mencuri motornya orang tuanya apa itu, Dok? Alasannya karena ekonomi, Pak. Kedua pelaku terpaksa menginap di Hotel Prodeo Polres Magetan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku curanmor diringkus polisi hanya beberapa jam usai membawa kabur motor korbannya di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku bisa dengan cepat ditangkap berkat alat pelacak GPS yang terpasang di kendaraan korban. Tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menangkap pelaku curanmor SA di sebuah rumah di wilayah Galis, Kabupaten Bangkalan. Tersangka sempat tidak mengakui perbuatannya atas dugaan pencurian kendaraan bermotor beberapa jam sebelumnya. Namun upaya tersebut gagal setelah polisi berhasil mengidentifikasi barang bukti berupa sepeda motor Matic yang terparkir di TKP. Pelaku ditangkap berdasarkan hasil dari pelacakan alat GPS yang terpasang di motor korban. Pelaku diketahui kabur ke wilayah Bangkalan melalui jalur jembatan Suramadu. Yang mana sepeda motor tersebut ada GPS-nya dan mengarah ke arah Suramadu atau ke arah Bangkalan. Kami dari Satreskrim Polres Bangkalan menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung melakukan penyelidikan, pencarian, dan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Kini tersangka SA kemudian diamankan di Mapolrestabes Surabaya beserta barang bukti motor korban. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi melaporkan. Pemirsa, viral kelompok menagih utang diduga akan menarik paksa kendaraan warga di depan sebuah minimarket di Bandung, Jawa Barat. Pemilik mobil merupakan seorang wanita yang hendak berbelanja. Video amatir warga merekam cekcok antara sejumlah pria yang diduga penagih utang dengan seorang perempuan di sebuah minimarket di Jalan Kebonjati, Kota Bandung, Jawa Barat. Kericuhan terjadi saat pemilik mobil hendak berbelanja, namun tiba-tiba didatangi sejumlah orang. Diduga mereka akan menarik paksa mobil perempuan itu. Tak berselang lama warga pun berdatangan, termasuk pengemudi ojek yang sedang mangkal di lokasi. Diduga panik karena banyak warga yang datang kelompok penagih utang itu akhirnya pergi. Ke dalam belanja, nggak lama ada yang datang dari belakang mobilnya itu. Saya kelihatan sih kayak dep kolektor, makanya saya tanya, "Bang, ada apa?" Ini mobil ini bermasalah, katanya plat nomornya palsu. Ya udah gitu, langsung aja yang pada datang, banyakan gitu, berapa motor lah, banyak pokoknya. Peristiwa ini menjadi perhatian publik lantaran aksi debt collector dinilai meresahkan dan sering menimbulkan ketegangan di ruang publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika News melaporkan. Pemirsa, polisi memburu pelaku pembunuhan seorang pria yang ditemukan tewas di sebuah rumah di Kampung Panjang, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan tewas mengenaskan. Polisi menemukan 2 unit sepeda motor di sekitar rumah korban di Kampung Panjang, Bojonggede, Bogor. Motor diamankan sebagai barang bukti untuk ditelusuri kepemilikannya. Korban ditemukan tewas dengan tanda-tanda kekerasan di bagian leher. Saat ditemukan, korban hanya mengenakan pakaian bagian atas tanpa celana. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya unsur kekerasan sebelum korban tewas. Kami sudah melakukan pemanggilan para saksi dan tentunya tersangka akan kami lakukan penyidikan
berdasarkan keterangan para saksi yang kami peroleh di tempat kejadian perkara. Ya, untuk sepeda motor ada 2 sepeda motor. Tentunya apakah memang itu milik pelaku atau milik korban, kami akan terus telusuri ya. Peristiwa pembunuhan diketahui pada pukul 2 dini hari. Korban tengah ngobrol bersama 2 orang temannya hingga pukul 23. Tahunya jam 2-an pada keluar, saya nggak ikut keluar. Cuman pas udah pulang laki saya tanya, ada apa sih gitu. Terus dibilang itu si Irul dibunuh sama temannya gitu. Itu aja yang saya tahu, Pak. Dia tinggal sendiri? Sendiri. Biasanya ada istri sama anaknya. Tapi katanya istrinya lagi ke rumah mertuanya. Selain olah tempat kejadian perkara, polisi telah memeriksa 2 saksi yang berada di sekitar lokasi. Kedua saksi memberikan keterangan untuk membantu mengungkap kasus pembunuhan ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa kesal karena suara bising seorang pria membunuh tetangganya kemudian kabur dengan menumpang truk hingga ke Provinsi Jambi. Seorang pria terekam kamera pengawas usai menganiaya tetangganya di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ia melarikan diri dengan menumpang truk hingga ke Provinsi Jambi. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal dengan suara bising dari sebelah rumah kontrakannya. Ia sempat cekcok dengan korban hingga akhirnya ia mengeluarkan pisau dan menganiayanya. Korban yang terluka sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal berlapis. Pasalnya adalah sama 338 pembunuhan 351 ayat 3 dilapis pasalnya untuk ancaman hukumannya 15 tahun. Pelaku kini masih diperiksa polisi, sementara jasad korban telah dimakamkan pihak keluarga. Keluarga pun berharap polisi menjatuhkan hukuman yang setimpal untuk pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hanguskan sebuah gudang pabrik tekstil di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara itu sebuah mobil terbakar memicu kemacetan arus lalu lintas di Bekasi. Kepulan asap hitam tebal membumbung saat gudang pabrik PT Maxtex Jaya Lestari terbakar di kawasan industri Cikancung, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga merembet ke seluruh bangunan gudang tekstil. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 12 unit mobil damkar dan 2 unit rescue ke lokasi. Sulitnya sumber air dan kencangnya angin membuat petugas kesulitan memadamkan api. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tak ada korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yohan Pangestu, iNews melaporkan. Sebuah mobil sedan terbakar di flyover Rawa Panjang, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas pemadam langsung memadamkan api agar tak membesar. Sebelumnya mobil mengeluarkan asap disertai letupan api. Kebakaran diduga terjadi akibat bocornya selang bensin hingga membakar bagian depan mobil. Beruntung sopir berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan 30 menit dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Sementara arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani menuju Rawa Panjang sempat mengalami kemacetan saat proses pemadaman. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, warga asik swafoto dekat truk mengangkut oksigen cair yang bocor. Uap menyerupai kabut dari kebocoran itu memang unik namun berpotensi bahaya. Truk mengangkut oksigen cair bocor di Jalan Lintas Cikampek, Kecamatan Torgambah, Labuan Batu, Sumatera Utara. Namun bukannya panik, warga justru heboh bersuah foto di pinggir jalan raya. Uap oksigen cair membuat asap putih tebal menyerupai kabut menyelimuti area tersebut. Warga berani mendekat karena ada tulisan di belakang truk yang menyebut asap yang keluar adalah oksigen.
Fenomena ini pun viral di media sosial. Meski unik, warganet mengingatkan bahwa potensi reaksi kimia bila tidak ditangani dengan benar, oksigen cair bisa mempercepat pembakaran, panas dan bisa mengganggu pernafasan jika terhirup. Pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus meningkat hingga kembali melontarkan material vulkanik berupa awan panas guguran lava pijar. BPTKG Yogyakarta masih menetapkan status Gunung Merapi di level 3 siaga. Kamera pengawas pos pemantauan milik BPPTKG Yogyakarta merekam aktivitas erupsi Gunung Merapi yang terus melontarkan material vulkanik berupa awan panas disertai lava pijar. BPPTKG Yogyakarta mencatat pada Senin dini hari, Gunung Merapi telah alami 2 kali erupsi dengan melontarkan semburan awan panas disertai lava pijar dengan jarak luncur 1.200 dan 1.500 meter dari puncak. Sebelumnya sepanjang hari Minggu, Gunung Merapi tercatat alami 7 kali erupsi dengan menyemburkan awan panas dan 19 kali guguran lava pijar sejauh maksimum 2.000 meter. Hingga kini status Gunung Merapi masih dipertahankan pada level siaga 3. Warga atau masyarakat khususnya di lereng Merapi juga diimbau tetap waspada. Pemirsa, bangunan SMKN 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk saat hujan deras disertai dengan angin kencang melanda di kawasan tersebut. Akibatnya puluhan orang alami luka-luka. Siswa yang berada di sekolah berhamburan menyelamatkan diri saat 5 bangunan di SMKN 1 Gunung Putri ambruk. Peristiwa ini terjadi ketika hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Bangunan yang rata-rata berusia puluhan tahun diduga tak kuat menahan beban struktur saat terjadi hujan dan angin kencang. Dalam peristiwa ini, 27 orang alami luka ringan dan 5 orang luka berat dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Ada 5 lokal. Sekarang kita coba sisir ulang di lokasi ambruknya. Terus juga semua korban sudah dievakuasi ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Petugas memeriksa struktur bangunan yang tersisa dan menyelidiki penyebab pasti ambruknya 5 bangunan di SMKN 1 Gunung Putri. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saya Supriyatna melaporkan. Sementara hujan deras yang melanda Bogor menyebabkan sebuah pohon angsana berukuran besar di Jalan Pajajaran tumbang menimpa sebuah angkot. Akibat tertimpa pohon, angkutan kota yang sedang terparkir ringsek. Kekurangan sensor komandan, sensor kita cuma 1 biji doang, atur non komandan perhatiannya. Ada pohon angsana berukuran besar tumbang menimpa sebuah angkot yang terparkir di Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Akibatnya, angkot 09 jurusan Sukasari Warung Jambu ringsek di sejumlah bagian mobil. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD dan Damkar Kota Bogor memotong bagian pohon angsana yang tumbang. Peristiwa ini terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan deras dan angin kencang. Berdasarkan data sementara BPBD, ada 3 titik pohon tumbang di Kota Bogor. Tadi hujannya deras, anginnya kencang. Kami istirahat sebentar, minggir sebentar, nggak ada 3 menit langsung tumbang pohon. Gitu Pak. Kondisi angkot ada penumpang nggak? Nggak ada. Terdapat pohon tumbang yang menutup ruas jalan sebagian di Jalan Pajajaran, tepatnya dan menimpa 1 unit angkutan perkotaan. Namun adanya, alhamdulillah, kedua orang yang berada di angkot tersebut sempat melarikan diri atau menyelamatkan dirinya. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan tebing setinggi 40 meter longsor dan tutupi badan jalan. Arus lalu lintas 2 arah lumpuh lebih dari 6 jam. Yuk, sok lanjut,
hati-hatinya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat sejak Minggu malam mengakibatkan longsor di kawasan Pasir Langu, Kecamatan Cisarua pada Senin pagi. Tebing setinggi sekitar 40 meter runtuh dan menutup akses jalan utama yang menghubungkan Cikalong Wetan dengan Lembang. Meski tidak ada korban jiwa, arus lalu lintas dua arah lumpuh lebih dari 6 jam. Warga yang hendak beraktivitas terpaksa berjalan kaki melewati timbunan tanah agar tetap bisa melanjutkan perjalanan. Petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat bersama warga dan 1 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan membersihkan material longsor menggunakan alat semprot air. Ya, kepada Pak Bupati untuk memerintahkan alat berat lah, untuk mendatangkan alat berat, yang kecil juga bisa. Soalnya ini kan yang ke satu menutup bahu jalannya semua, jalan tertutup, dan yang keduanya saluran airnya kan tertutup juga sama gitu. Jadi terjadi, apalagi kalau terjadi nanti atau sekarang hujan lagi, ini pasti semua airnya itu ke jalan. Jadi merusak jalan ini. Selain di wilayah Pasir Langu, longsor juga terjadi di sejumlah titik lain di Kecamatan Cisarua seperti kawasan Tugu Mukti. Kondisi cuaca yang masih tidak menentu membuat petugas terus bersiaga mengantisipasi kemungkinan longsor susulan. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama yang tinggal di wilayah perbukitan atau dekat lereng tebing, mengingat curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 2 rumah di Sukabumi, Jawa Barat rusak berat usai diterjang longsoran tembok penahan tanah. Akibat dari bencana tersebut, seorang anak terluka akibat tertimpa material bangunan. Ya, kondisi rumah saya longsor, musibah ya Allah. Ya Allah. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 2 rumah di Kampung Bojongkopo, Desa Ubruk, Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat rusak berat usai diterjang longsoran tembok penahan tanah. Ya rumah, hampurannya. Biasa isukan orang mual asup. Orang kamu musibahan. Biar pisan. Tuh imah menikah. Orang isukan mual asup. Ya. Bagian belakang rumah rusak berat setelah tertimpa material longsoran dari tembok penahan tanah sepanjang kurang lebih 20 meter. Bagian atap rumah hingga dinding kamar jebol terdorong material tanah dan batu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang anak berusia 12 tahun terluka akibat tertimpa material longsor. Sempat ada yang di dalam rumah nggak apa pada saat kejadian? Ada istri sama anak. Cuma selamat, alhamdulillah nggak apa-apa. Kemana nih Pak? Mengungsi atau gimana? Di rumah saudara. Rumah saudara. Tapi yang punya ini juga udah ini sih. Sudah datang? Datang. Ada dari kemarin juga ada. Sudah bertanggung jawab lah ya? Tanggung jawab. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 8 kecamatan diterjang bencana tanah longsor dan banjir. Warga pun diimbau untuk selalu waspada terutama pada musim hujan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Partai Perindo terus persiapkan diri menghadapi tahun politik 2029 mendatang. Salah satunya dengan memperkuat struktur pengurus, organisasi, dan SDM partai di berbagai daerah Indonesia. DPP Partai Perindo mempercayakan Fajar Marta menjadi Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Lombok Utara. Kepercayaan tersebut ditandai dengan pemberian surat keputusan atau SK yang diserahkan oleh Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Di bawah kepemimpinan Fajar, Partai Perindo diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintahan daerah serta dapat mengupayakan program-program yang berdampak bagi masyarakat Lombok Utara. Kita berharap
di Lombok Utara penguatan kelembagaannya terus diupayakan sampai tingkat yang paling bawah, tingkat lapangan seperti itu. Yang kedua tentunya yang memang menjadi penting dengan menancapkan program-program yang betul-betul berdampak buat masyarakat. Apalagi alhamdulillah Bupati kami di Lombok Utara adalah juga kader Partai Perindo, sehingga ini akan menjadi bagian dari sinergi kita. Begitu selesai pilkada, kami menyatukan diri kembali untuk membentuk baik di DPD, PAC maupun DPRT, sehingga klop apa yang diinginkan oleh Bapak Sekjen kami, saya kira target-target untuk memenuhi setiap dapil di Kabupaten Lombok Utara insya Allah akan terpenuhi. Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo akan terus tancap gas memperkuat organisasi dan pengkaderan untuk menuju kemenangan pada pemilu 2029 mendatang. Dari Jakarta, Ismalia Trijulianti, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara memiliki alutsista baru. Pesawat angkut terbesar Airbus A400M resmi mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim, Perdanakusuma, Jakarta Timur. Pesawat yang dipesan pada tahun 2021 ini diserahkan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada TNI. Mohon izin, marilah sejenak kita melayangkan pandangan ke sisi kanan podium Gedung Pandawa. Mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pesawat angkut berat Airbus A400M langsung disambut dengan prosesi water salute. Prosesi ini menjadi simbol penghormatan sekaligus penanda resmi bergabungnya pesawat angkut berat ke jajaran armada TNI Angkatan Udara. Setelah mendarat sempurna, Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan pesawat termasuk melihat bagian dalam pesawat. Prabowo menyebut kehadiran Airbus A400M ini akan memperkuat kemampuan TNI dalam operasi kemanusiaan dan pertahanan. TNI adalah alat negara yang ikut sangat besar peranannya dalam menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah kepentingan masyarakat. Jadi saya kira ini akan menambah kemampuan kita. Wilayah kita sangat besar, sebesar Eropa. Kemudian sekian belas ribu pulau, ya kan? Udara bagi kita sangat-sangat menentukan. Pesawat ini merupakan hasil kontrak kerjasama antara Kementerian Pertahanan RI dan Airbus Defence and Space yang ditandatangani pada Dubai Airshow 2021. Setelah resmi menjadi bagian dari armada TNI AU, pesawat ini akan beroperasi di bawah Skuadron 31 Lanut Halim Perdanakusuma. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Partai Perindo menggelar rapat kerja nasional Rakernas dan syukuran HUT ke-11 di Ancol, Jakarta Utara. Pada Rakernas kali ini, Partai Perindo menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Rapat Kerja Nasional Rakernas Partai Perindo menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Partai Perindo akan menjadi bagian mitra strategis dalam mendukung keberhasilan berbagai program Astacita pemerintahan Prabowo Gibran. Partai pimpinan Ketua Umum Angela Tanusudibyo akan mensinergikan dukungannya terhadap pemerintah melalui kadernya di berbagai daerah. Nah, bagaimana nanti mekanismenya? Kita punya DPW, DPD, DPC, dan DPRT. Kita punya anggota legislatif di 380 anggota legislatif. Kita punya kepala daerah yang itu memang kader kita dan juga yang juga Perindo dukung. Seperti halnya Banten kita dukung. Terus Jawa Barat kita dukung, Jawa Tengah kita dukung, terus Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan banyak yang kita dukung. Itu juga menjadi trigger dalam konteks bagaimana mendukung kebijakan-kebijakan strategis pemerintah yang ada. Jadi tetap kita menjadi bagian dari mitra strategis yang memang ada, seperti itu. Mengusung tema energi baru Indonesia, pemimpin berintegritas, kebijakan berkualitas, dan rakyat naik kelas, Partai Perindo siap mendukung berbagai program pemerintah yang sejalan dengan visi misi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Israel tetap bombardir wilayah Gaza Timur di tengah gencatan senjata. Sementara itu pihak Hamas dengan Palang Merah Internasional masih mencari jasad tentara Israel di wilayah Gaza. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali membombardir Gaza. Kali ini sebuah video diunggah oleh tentara Zionis Israel yang menghancurkan sisa rumah-rumah di Gaza Timur. Rudal yang menyerupai bom nuklir miniatur menghapus apa yang tersisa dari fitur kota. Sementara itu di kota yang sama, tim Palang Merah Internasional dikawal Al-Qassam. Bagian kelompok Hamas tengah menggali puing-puing demi mencari sandera Israel yang meninggal. Tim menemukan 3 jasad yang tertimbun reruntuhan dengan menggunakan alat berat. Salah satu jasad dikenali adalah Kolonel Asaf Hamami, Komandan Brigade Selatan Divisi Gaza. Pemirsa, di tengah puing dan debu, anak-anak Gaza masih bisa tersenyum. Senyum ini lebih mereka setelah gencatan senjata Hamas Israel diberlakukan. Senyum anak-anak Gaza terlihat setelah gencatan senjata antara Hamas Israel diberlakukan. Di tengah puing-puing dan debu, anak-anak Gaza masih memberikan arti kehidupan. Tidak ada taman bermain. Mereka menjadikan batuan sebagai mainan. Tidak hanya itu, tenda pun dijadikannya tempat sukacita bermain dengan teman-teman seumurannya. Mereka terus bermain dan senyuman mereka merekah, seolah mereka berkata mereka bukan anak-anak perang, melainkan anak-anak harapan dan kehidupan mereka lebih kuat daripada kehancuran. Pemirsa, bintang Real Madrid Kylian Mbappe menerima sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak Eropa musim 2024-2025. Musim lalu, pemain Prancis berusia 26 tahun tersebut mencetak 31 gol untuk Los Blancos. Bintang Real Madrid Kylian Mbappe menerima sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak Eropa musim 2024-2025. Musim lalu, pemain 26 tahun tersebut mencetak 31 gol untuk Los Blancos. Bomber internasional Prancis tersebut mengungkap kebahagiaannya sukses memboyong sepatu emas Eropa dalam musim debutnya di Santiago Bernabeu. Mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut ingin menetap di Madrid selama beberapa tahun ke depan dan mengoleksi trofi demi trofi prestisius. Mbappe mengakui performa gemilangnya tak lepas dari dukungan supporter fanatik Real Madrid sebagai tanda cinta dan peduli. Yo pienso que hablamos del inicio de la historia, pero eso de una parte más romántica, pero ahora el inicio de verdad en el campo, marcar goles, el primer gol en el Bernabéu, eso es como, yo diría como la bienvenida de verdad, porque gracias a todo el amor, pero al final nosotros jugamos en el campo y es en el campo. Sepatu emas diberikan berbasis sistem poin. Dengan 31 gol di Liga, Mbappe mendulang 62 poin, mengungguli Victor Gyökeres dengan 58,5 poin, serta Mohamed Salah dengan 58 poin. Dengan menggondol sepatu emas Eropa, Mbappe tentu saja sejajar dengan barisan penyerang top Eropa, termasuk Harry Kane yang memenangi Golden Boot edisi 2023-2024, Erling Haaland edisi 2022-2023, serta Robert Lewandowski pada 2 musim sebelumnya. Pemirsa, ratusan peserta dari berbagai komunitas pedal di Jabodetabek antusias ikuti gelaran JBL Pedal Competition. Para peserta berkompetisi untuk memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah. Olahraga yang semakin populer di Indonesia. Sebanyak 112 tim padel dari berbagai komunitas di Jabodetabek berpartisipasi dalam JBL Padel Competition di Kuala Courts Alam Sutera, Tangerang, Banten. Turnamen yang diinisiasi oleh komunitas padel, yakni Asia Padel, terbagi dalam 3 kategori. Gelaran ini juga menjadi wadah bagi pecinta padel untuk berkompetisi dan mempererat komunitas. Pihak penyelenggara mengatakan kolaborasi dengan JBL menjadi langkah penting untuk memperkuat jaringan dan mempererat hubungan antar pemain padel. Ajang ini diharapkan mendukung perkembangan olahraga padel yang tumbuh pesat di tanah air.
ini kita berkolaborasi dengan JBL. Jadi one amazing banget bisa menghadirkan 112 tim dalam satu komunitas. Saat ini padel kan sudah berkembang pesat ya di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan JBL untuk mengadakan turnamen seperti saat ini. Lihat JBL Padel jujur senang banget karena gini, kita tahu sebenarnya tadinya venue-nya bukan di sini tapi harus di sini dalam waktu yang cepat. Apresiasi untuk JBL, apresiasi untuk panitia yang sudah membuat begitu cepat. Ratusan peserta berkompetisi untuk memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah. Kedepannya kegiatan serupa bakal digelar di wilayah lain. Turnamen padel ini diharapkan bisa ke tingkat Asia dengan melibatkan pemain dari berbagai negara. Dari Tangerang, Banten, Stephen Patinama, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, warga di Kabupaten Indragiri Hilir Riau digemparkan dengan penampakan seekor buaya raksasa dengan berat 1 ton tengah mengintai mangsanya di pinggir anak sungai yang tidak jauh dari rumah warga. Khawatir menjadi mangsanya, warga beramai-ramai menangkap buaya raksasa tersebut. Inilah detik-detik saat warga melakukan penangkapan seekor buaya di Desa Sungai Undan, Kecamatan Rete, Kota Indragiri Hilir, Riau. Dengan alat seadanya, warga berupaya menangkap buaya raksasa sepanjang 7 meter dengan berat mencapai 1 ton. Penangkapan buaya dilakukan lantaran warga resah karena sungai terhubung dengan parit dan kerap digunakan warga untuk beraktivitas. Evakuasi buaya raksasa tersebut jadi tontonan warga. Warga juga nekat berbaring di tubuh buaya tersebut. Buaya berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup dan dibawa ke tempat penampungan khusus. Desa Sungai Undan berhasil menangkap seekor buaya yang ukurannya 7 meter, hampir 7 meter, dan beratnya sekitar 1 ton. Dan diperkirakan usianya lebih daripada 50 tahun, bermain di sekitar pemukiman masyarakat. Akibat maraknya kemunculan buaya ini, warga diminta waspada saat beraktivitas di sekitar sungai dan kawasan pesisir. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan melaporkan. Sementara pemirsa, kawanan monyet liar seringkali mendatangi lingkungan sebuah sekolah di Bangkalan, Jawa Timur. Tak hanya berjalan di atas atap dan bergelantungan di pepohonan, hewan-hewan primata tersebut juga kerap membongkar tempat sampah untuk sekedar mengayus makanan sisa. Seorang penjaga sekolah ini berusaha mengusir seekor monyet yang berkeliaran di beranda musola SMKN 2 Bangkalan. Kawanan monyet tersebut memang kerap menyatroni lingkungan sekolah. Monyet bahkan seringkali mengobrak-abrik tempat sampah untuk mencari makanan sisa, lalu bergelantungan di pepohonan yang ada di halaman sekolah hingga berkeliaran bebas di atas atap bangunan sekolah. Hewan-hewan liar ini berasal dari hutan kota yang ada di seberang sungai sisi timur sekolah serta semak belukar di sisi selatan. Mereka mendatangi lingkungan sekolah terutama saat para siswa sedang di dalam kelas maupun ketika usai hujan turun. Jadi kalau anak-anak sepi, anak-anak di kelas kadang-kadang monyetnya juga keluar, juga tidak mengganggu. Hanya saja kalau kita lengah naruh makanan di sepeda motor dan lain sebagainya, kadang-kadang juga diambil sama monyetnya itu aja. Yang penting kita tidak mengganggu monyetnya, monyet juga tidak akan mengganggu. Meski awalnya merasa risih dan khawatir, para guru dan siswa kini sudah terbiasa. Apalagi sampai saat ini belum pernah ada insiden serangan dari kawanan monyet liar ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Ya, pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.